Sahabat Verbum Domini sekalian, salam jumpa kembali dalam Verbum Domini edisi hari ini. Sebelum kita memaknai lebih jauh tentang bacaan Injil hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkannya. Inilah Injil suci menurut Markus. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini sangat menarik untuk kita renungkan bersama dalam konteks kepengikutan kita. Namun siapa yang kita ikuti? Pastinya Tuhan Yesus, sehingga kita dipanggil sebagai orang-orang Kristiani atau juga disebut murid-murid Kristus. Dan sebagai murid Kristus, apa peran dan tugas kita? Bagi saya, salah satu tugas terbesar kita sebagai murid Kristus ialah mewartakan Injil. Namun, tidak hanya berhenti pada pewartaan Injil, tetapi juga berusaha menghadirkan dan menghidupkan Injil kepada semua makhluk di seluruh dunia. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menyuruh pergi atau mengutus para murid untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia dan kepada semua makhluk menjadi muridnya. Menariknya lagi bahwa perutusan tersebut terjadi sebelum Yesus diangkat ke surga. Itu berarti bahwa pewartaan Injil bersifat kontinu, terus berlanjut selama umat Kristiani masih ada di dunia ini. Selain itu, sebenarnya Injil keselamatan itu bersifat universal. Semua orang berhak menerima Injil, dan semua orang juga berkewajiban untuk mewartakannya. Yesus sendiri berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Karena itu, kita tidak mempunyai hak untuk membatasi diri atau orang lain untuk mewartakan Injil hanya kepada agama, suku, budaya, ras atau etnis tertentu. Tetapi kita memberanikan diri untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia dan kepada segala makhluk. Sahabat sekalian, bacaan Injil hari ini pun diambil sesuai konteks perayaan kita hari ini, di mana kita memperingati pesta Santo Fransiscus Xaverius. Beliau lahir pada tanggal 7 April 1506 di Javier, Spanyol. Ia adalah salah seorang pendiri Serikat Yesus atau Jesuit dan seorang misionaris Kristen yang mewartakan Injil tidak hanya di daerah Eropa, Spanyol khususnya, tetapi ia juga mewartakan Injil di Asia seperti Cina, Jepang, dan Melaka di Semenanjung Malaya. Dan di Melaka, dia juga mengunjungi Ambon, Ternate, Gilolo, dan lain sebagainya. Santo Fransiscus Xaverius meninggal pada tanggal 3 Desember 1552. Karena semangat misionernya tersebut, ia diberi gelar oleh Paus Pius ke-10 sebagai pelindung misi dan karya pewartaan iman.
Sahabat Verbum Domini yang terkasih, apa yang perlu kita pelajari dan maknai dari bacaan Injil dan perayaan hari ini? Kita adalah pewarta Injil sendiri. Kita adalah pewarta Injil itu sendiri. Dalam pewartaan, kita hendaknya tahan banting. Artinya, selalu kuat dalam penderitaan. Dalam misinya, Santo Fransiskus Xaverius pun mengalami penderitaan, entah itu di Cina, Jepang, maupun di Malaka. Tetapi menariknya bahwa dia tidak kalah dalam situasi tersebut. Tetapi sebaliknya, ia mampu melewati semua tantangan dan penderitaan di bawah sayap Tuhan. Karena salah satu kekuatannya adalah ia menaruh kepercayaan kepada Tuhan, dan ia juga percaya bahwa Tuhan turut bekerja dan membantunya dalam misi yang dijalankannya tersebut. Karena itu, saudara-saudari terkasih, hal ini menjadi catatan bagi kita sebagai pengikut Kristus. Untuk apa kita takut mewartakan Injil ke seluruh dunia dan kepada semua makhluk jika Tuhan menyertai kita? Tuhan menginginkan Injil keselamatan dirasakan dan dialami oleh semua orang. Maka, mari kita mengusahakannya dalam hidup kita, karena hidup kita adalah misi kita sendiri.